melaksanakan ibadah siam Ramadan, dan pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semuanya. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terasa kita sudah mencapai hari yang ke-12 melaksanakan ibadah siam Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat melaksanakan ibadah siam Ramadan sampai akhir Ramadan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Ramadan ini merupakan hadiah khusus yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin, khususnya kaum yang beriman, untuk melaksanakan ibadah siam Ramadan ini, yang mana bulan Ramadan ini bukan hanya sebagai ritual menahan lapar dahaga saja, tetapi di dalamnya kita benar-benar dibentuk memiliki berbagai macam karakter, tentunya karakter yang baik, khususnya kita menjadi pribadi-pribadi yang sabar dan istiqomah untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita benar-benar menjadi hamba muttaqin. Itu yang menjadi harapan kita tatkala kita melaksanakan ibadah siam Ramadan. Sabar, kita memiliki karakter sabar itu teramat sangat penting, karena sabar itu merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah itu tatkala kita menghadapi musibah, ujian, atau dalam kita mentaati perintah Allah, atau kita menjauhi larangan Allah, maka butuh kesabaran yang ekstra. Karena sabar itu bisa dijadikan penolong bagi kita, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada sabar dan salat. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kenapa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar? Tentu Allah tidak akan bersama orang-orang yang pemarah, karena orang yang marah itu pasti temannya setan. Dalam setiap keadaan yang mungkin kita bisa menyulut emosi kita, tetapi kita bisa menahannya, maka disitulah kita tergolong orang-orang yang sabar. Maka dalam setiap keadaan bagaimanapun kita hendaknya meminta tolong kepada sabar ini. Ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, agar semuanya akan menjadi aman nyaman. Tapi tatkala kita tidak bisa menahan amarah ketika kita marah, tidak bisa menahan amarah kita, maka akan muncul kemudaratan baik pada dirinya maupun lingkungannya. Lalu yang kedua, orang yang sabar itu pahalanya tidak terbatas. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 10, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya telah disempurnakan pahala bagi orang-orang yang sabar itu tanpa hisab, tanpa hitungan. Tergantung sampai di mana batas kesabaran kita dalam menghadapi sesuatu yang itu mungkin
bisa memantik kemarahan kita, atau mungkin kita menghadapi sesuatu yang berat, kita menghadapi hal-hal yang berbau dosa, tetapi kita bisa menahannya. Dan sabar itu adalah cahaya pelita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un. Hadis riwayat Muslim. Salat itu adalah cahaya. Nurun itu adalah cahaya yang menyejukkan bagi hati kita. Was-sadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah bukti. Was-sabru diya'un, dan sabar itu adalah cahaya pelita. Cahaya pelita dengan diya'un, dengan nurun itu beda. Kalau nurun itu menyejukkan hati, tetapi diya'un adalah cahaya yang menyatakan panas. Kenapa kesabaran itu adalah dia? Cahaya pelita. Karena disitulah kita ada sesuatu yang memanas dalam diri kita, tetapi kita bisa menahannya. Karena itu orang yang sukses melaksanakan ibadah siam Ramadan, yaitu wal kadhiminal ghaidh, yaitu bisa menahan amarah. Artinya pendidikan Ramadan itu sukses ketika orang bisa menahan amarahnya ketika sudah lepas di bulan suci Ramadan. Ketika ada orang yang menyulut, mencaci maki kita, tetapi kita bisa menahan amarah kita. Artinya kita sudah sukses dari didikan Ramadan. Masalah muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, orang yang sabar itu adalah pemberian yang terbaik, kata Rasulullah SAW. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tidak ada pemberian, dan tidaklah seseorang itu diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Artinya kesabaran itu adalah hadiah terbaik, pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku orang-orang yang beriman. Arti sabar bukan pasif, tetapi aktif mengendalikan diri kita, aktif menahan diri kita dari segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Aktif kita mengendalikan diri kita bagaimana kita tetap taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membagi sabar itu dalam menjadi 3. Yang pertama adalah as-sabru 'ala tha'ah. Kita sabar berada dalam ketaatan, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan ibadah, kita sabar menjalankan perintah-perintah Allah, melaksanakan salat 5 waktu. Ada perintah puasa, kita sabar untuk melaksanakan perintah itu. Ada perintah dari atau contoh dari Rasulnya untuk melaksanakan salat tarawih, kita sabar untuk menjalankan salat tarawih, tadarus dan lain sebagainya. Kita sabar dalam berada ketaatan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, as-sabru 'anil maksiyah. Sabar untuk menghindari diri kita dari kemaksiatan. Nah, ini tentu tingkatannya lebih berat, karena kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari segala bentuk dosa dan kemaksiatan yang itu bisa menjerumuskan kita. Masalah muslimin
jemaah-jemaah rahimahullah. Bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam, yang tentunya beliau adalah orang yang terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa terjerumus atas ajakan istri Al-Aziz Zulaikha untuk melakukan kemaksiatan, tapi Nabiullah Yusuf bisa menolaknya. Ketika menghadapi sesuatu yang berat itulah, maka ketika dia sabar untuk menghindari kemaksiatan itu, derajatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, as-sabru 'alal bala. Kita sabar menghadapi ujian musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian musibah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita harus selaku orang yang beriman, tatkala menghadapi musibah atau ujian, maka katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Dan itu sudah termaktub dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali was thamarati wa basyiril mu'minin wa basyiris shabirin. Jadi kita ini diuji dengan ketakutan, kekurangan harta benda, kekurangan jiwa, atau meninggalnya salah satu di antara keluarga kita, menghadapi paceklik, kekurangan buah-buahan, mungkin petani mengalami paceklik, itu ada ujian dan cobaan dari Allah SWT. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar menghadapinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesabaran ini merupakan perintah bagi kita, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu sabar untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, selalu berada dalam ketaatan. Lalu yang kedua, kita sabar untuk menghadapi kemaksiatan dan dosa dan kita mampu untuk menghindarinya. Lalu yang ketiga, kita sabar atas segala ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan bersama dengan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.